Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun pagi hari ini kita masih belajar secara online dan daring belajar dari rumah, semoga anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sepertinya semua hadir semua ya. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ibu hitung 1-3, kita menyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot reklamasi, setia berkorban untukku. Pancasila besar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Adapun tujuan yang harus kita capai yaitu kita dapat menganalisis dan membedakan hewan vertebrata dan avertebrata, dan juga dapat menemukan kalimat ide pokok dalam bacaan dan membuat gambar ilustrasi. Nah, setelah selesai pembelajaran pada pagi hari ini nanti, anak-anak diwajibkan untuk meluangkan waktunya untuk membaca 10-15 menit. Adapun nanti hasil kalian membaca dapat dituliskan di format yang telah Ibu berikan dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, di sini adakah yang di rumah memiliki hewan peliharaan? Oh, ada ya, apa? Kelinci, ya, burung, terus ikan. Nah, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem gerak hewan. Nah, sistem gerak pada hewan adalah tindakan untuk merubah atau berpindah tempat ataupun suatu kegiatan yang dilakukan hewan untuk keperluan tertentu. Sistem gerak pada hewan sendiri terbagi menjadi 2, yakni sistem gerak pada hewan bertulang belakang vertebrata dan sistem hewan tidak bertulang atau yang sering disebut avertebrata. Nah, Ibu akan melanjutkan. Nah, pada tampilan yang kalian lihat itu ada gambar apa saja? Nah, benar, ada hewan kelinci dan hewan siput. Hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Ada yang tahu apa saja perbedaan dari hewan tersebut? Ya, benar. Kelinci itu geraknya lincah, sedangkan siput geraknya lambat. Nah, apalagi?
Ya, benar. Hewan kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Ya, cara berkembang biaknya bagaimana? Nah, siput itu cara berkembang biaknya dengan bertelur, sedangkan kelinci beranak. Nah, lihat tabel di bawah ini. Nah, siput itu berpindah tempat dengan seolah-olah merayap. Sedangkan kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, serta melompat. Nah, kelinci tubuhnya dilindungi oleh bulu, sedangkan siput memiliki cangkang yang keras di luarnya sebagai pelindung. Alat gerak kelinci yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang, sedangkan siput alat gerak kaki perut dan kaki perut lebar dan pipi. Nah, yang selanjutnya. Nah, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, benar. Ini ikan. Ikan ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata. Nah, hewan termasuk hewan yang bertulang belakang atau yang sering disebut vertebrata. Nah, ikan sendiri memiliki sirip dan ekor. Memiliki sirip dan ekor yang digunakan yang membantu dan membuatnya dapat berenang secara bebas di dalam air. Sirip sendiri berfungsi sebagai alat untuk membantu ikan dalam berbelok arah dan juga ketika maju dan akan mundur. Sedangkan ekor sendiri memiliki fungsi utama untuk membantu ikan bergerak maju di dalam air. Yang selanjutnya, ada hewan apa ini? Nah, ada hewan burung dan penguin. Nah, burung memiliki alat gerak yang unik berbentuk sayap. Sayap digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Adapun beberapa jenis burung yang juga menggunakan kaki atau cakar mereka untuk mencengkram mangsa. Namun ada beberapa juga jenis burung yang tidak bisa terbang seperti penguin. Sayap penguin berbentuk seperti sirip yang digunakan untuk berenang serta kaki untuk berjalan. Nah, yang selanjutnya masih di avertebrata. Ada hewan apa ini? Nah, siput seperti gambar di awal tadi ya. Nah, siput ini memiliki sistem gerak yaitu otot perut yang berfungsi sebagai alat penyangga yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Siput ini memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang membantu siput mencengkram ketika sedang memanjat. Nah, tidak asing lagi ini gambar apa? Ubur-ubur. Nah, ubur-ubur memiliki alat gerak tentakel. Fungsi dari tentakel pada ubur-ubur yaitu pergerakan naik dan turun di dalam air. Tentakel ini juga memiliki fungsi sebagai alat menangkap mangsa, serta untuk melindungi diri karena ada racun yang berbahaya pada tentakel. Nah, vertebrata. Nah, sudah tidak asing lagi ya, ini hewan apa? Untuk kalian tahu. Nah, belalang. Nah, pergerakan belalang dilakukan dengan melompat. Lompatan belalang dilakukan dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Selain melakukan perpindahan dengan melompat, belalang juga terbang menggunakan sayap. Sayap digunakan untuk mengatur ketinggian lompatan belalang dan mengatur arah lompatan belalang. Nah, ngomong-ngomong, Ibu punya cerita nih yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, mari kita baca cerita ini dengan sesama. Nah, sudah ya. Ada yang ingin mencoba pada paragraf pertama ini memiliki ide pokok
Apa? Ya, benar. Pada paragraf pertama ini memiliki ide pokok, siput merupakan hewan berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Nah, ada lagi yang mau mencoba pada paragraf kedua? Ya, benar. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ini termasuk ide pokok paragraf kedua. Nah, masih ada satu paragraf lagi. Kita coba bareng-bareng ya. Nah, pada paragraf ketiga ini, apa ide pokoknya? Ada yang mau mencoba? Oh ya, benar sekali. Pada paragraf ketiga ini, memiliki ide pokok siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, kalian semua memang pinter. Nah, yang selanjutnya, kita akan mempelajari corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, dilihat ya gambarnya ini termasuk gambar realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik dari bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, contoh pada gambar ini berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Yang berikutnya ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, bisa dilihat bahwa pada contoh ini melebih-lebihkan. Yang aslinya ini kecil, dilebih-lebihkan menjadi lebih besar dari aslinya. Yang selanjutnya ada kartun. Nah, tidak asing lagi ya kalau mendengar kata kartun karena sudah sehari-hari kita melihatnya di dalam televisi. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan bisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang selanjutnya ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Bisa dilihat bahwa ini tidak ada satupun yang menghilangkan ciri khasnya. Nah, apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas ya, anak-anak. Adapun yang menjadi kesulitan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Dicatat ya, tugasnya yaitu pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian anak-anak buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut, dapat dibuat menggunakan plastik tin. Nah, untuk pengumpulannya, anak-anak cukup memfotokan saja apa yang telah dibuat itu dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, dari hasil diskusi ini, kalian tentunya bisa menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Apa? Ya, benar. Pada pagi hari ini kita sudah mempelajari hewan vertebrata dan avertebrata, menentukan ide pokok pada setiap paragraf, dan mempelajari corak atau ilustrasi. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan dipahami. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap di rumah, bila keluar menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan. Sampai jumpa.